Pihaknya sudah sepakat tidak ada logo perusahaan bir itu, namun logo diganti dengan tulisan "When you drive, never drink" atau "Saat menyetir, jangan minum". Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Formula E. Karena kalau kita lihat teman-teman, ada progres yang luar biasa dari Formula E itu, mulai dari pengerjaan yang tercepat di dunia. Karena pengerjaan Formula E ini pembangunannya memerlukan waktu 60 hari. Dan ini diakui oleh FIO, dan FIO itu kagum dengan pengerjaan Formula E yang ada di Indonesia. Karena waktunya cepat dan hasilnya cukup fantastis. Itu kemarin disampaikan oleh pihak FIO, Formula E Operation. Dan kali ini teman-teman, perkembangan berikutnya mengenai Formula E itu adalah sponsor. Dan ternyata sponsor itu sudah disampaikan oleh Ahmad Saroni, ada 7 sponsor yang akan memberikan andil, memberikan support kepada kegiatan Formula E. Kalau yang kemarin itu dikritik oleh pihak sebelah bahwa Formula E di Indonesia itu diragukan akan mendapat sponsor atau tidak. Karena sebelumnya pihak Ahmad Saroni itu menghubungi Erick Thohir supaya BUMN milik negara ini bisa memberikan sponsor Formula E. Tetapi ditunggu-tunggu belum ada jawaban. Dan saya melihatnya cukup wajar jika pihak Erick Thohir ini tidak memberikan sponsor terkait gelaran Formula E. Kenapa begitu? Karena Erick Thohir secara politis teman-teman ini akan mengajukan menjadi calon presiden. Kita lihat di beberapa tempat, beberapa banner, spanduk Erick Thohir presiden itu sudah tersebar di beberapa tempat. Itu artinya bahwa Erick Thohir ini diunggulkan atau ingin dimajukan menjadi calon presiden 2024. Jadi sangat wajar kalau Erick Thohir itu tidak memberikan sponsor dalam gelaran Formula E. Karena bagaimanapun juga Anies Baswedan adalah kandidat calon presiden potensial dan elektabilitasnya cukup tinggi. Jadi Anies Baswedan ini diunggulkan untuk maju di 2024, sementara Erick Thohir juga begitu, ingin supaya maju di 2024. Berarti kan dua orang ini menjadi kompetitor di Pilpres 2024. Sehingga saya berpikir sangat wajar jika Erick Thohir tidak memberikan sponsornya terhadap kegiatan Formula E. Pun demikian teman-teman, ternyata hari ini Formula E sudah mendapatkan 7 sponsor yang ada di Indonesia selain sponsor global. Nah teman-teman, terkait sponsor ini coba kita baca berita di Detik News. Panitia umumkan 7 sponsor lokal Formula E, bank hingga hotel. Formula E akan digelar pekan depan. Pihak panitia mengumumkan daftar sponsor lokal balapan mobil listrik ini. Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Saroni dalam keterangannya Sabtu 28 Mei 2022 mengumumkan sponsor-sponsor lokal tersebut terdiri dari bank hingga hotel. Dia menyebutkan ada 7 nama yang menjadi sponsor Formula E yang akan digelar pada Sabtu 4 Juni 2022 nanti di Ancol, Jakarta Utara. Berikut nama sponsor. 1. Erapun. 2. Bank Artagraha Internasional. 3. Hotel Discovery. 4. Gulafit. 5. Electronic City. 6. Paprika. 7. MS Glovoman. Jadi 7 sponsor yang akan andil atau ikut bagian dalam Formula E. Selain sponsor lokal, Formula E mempunyai sponsor global. Mereka terdiri atas merek jam tangan mewah hingga maskapai penerbangan. Ada 4 kategori sponsor untuk Formula E Jakarta, yakni sponsor utama, sponsor global, sponsor teknis, dan partner. Sponsor terdiri atas sejumlah perusahaan, diantaranya ABB, Genius Bar, Michelin, perusahaan bir Heineken, perusahaan anggur Malt and Candon, perusahaan jam tangan Tech Heuer, serta perusahaan penyedia jasa kurir DHL. Perusahaan lainnya adalah Bosch, Antofagasta PLC, NXY, Copper.co, Bosch, Alien, serta perusahaan maskapai penerbangan Saudi.
Itu teman-teman terkait sponsor lokal dan sponsor global. Yang menjadi heboh kemarin itu adalah terkait Heineken, teman-teman. Sponsor bir yang berasal dari sponsor global. Ini menjadi riuh di tanah air. Karena apa? Pihak sebelah pengkritik itu menilai bahwa ini Formula E kan diselenggarakan Pak Anies Baswedan. Kenapa harus menggunakan yaitu sponsor bir tersebut sehingga tampil di acara Formula E? Padahal Pak Anies Baswedan ketika ada saham dari Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir di Jakarta itu dilepas oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies tidak mau income pendapatan dari APBD itu berasal dari bir. Maka dilepaslah saham itu, dijual saham itu. Nah, sekarang kok ada sponsor Heineken, sponsor global, yaitu sponsor bir. Padahal ini kan bertolak belakang dengan kampanye Pak Anies Baswedan. Itu kira-kira yang kemarin disampaikan oleh pengkritik Pak Anies. Tetapi harus diingat teman-teman bahwa sekali lagi Formula E tidak berdiri sendiri. Ada pihak-pihak lain, ada FIO, Formula E Operation, yang di sana membawa sponsor global. Tidak hanya di Indonesia, teman-teman. Ketika Formula E nanti digelar di misalkan di negara Arab, sponsor global itu tetap ada. Heineken ini menjadi sponsor tetap dari Formula E, itu tetap ada. Tetapi sekarang ada berita yang terbaru, teman-teman, mengenai ajang Formula E dengan menggunakan sponsor Heineken. Katanya nanti tidak ada sponsor bir. Cuma nanti ditulisi tidak boleh kita mengendarai kendaraan dengan minum-minuman keras, minum-minuman yang memabukkan. Nanti diganti kata-kata seperti itu, tetapi Heineken tetap ada. Artinya apa? Bahwa pihak Heineken atau pihak FIU itu menghormati budaya lokal yang ada di Indonesia, bahwa bir itu adalah minuman keras yang memabukkan, sehingga nanti tidak ditayangkan di acara Formula E. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita baca berita dari Manado Post, teman-teman. Tak ada logo perusahaan bir di ajang Formula E Jakarta. Ini penegasan Ketua Komite Penyelenggara. Jadi tidak ada iklan bir di acara Formula E. Panitia penyelenggara Formula E Jakarta menegaskan tidak ada logo perusahaan bir di ajang balap mobil listrik sebagai sponsor di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Juni 2022. Hal ini karena mengundang kontroversi di masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada penjualan bir dan logo perusahaan bir di ajang Jakarta E-Prix, kata Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni pada Jumat 27 Mei dikutip dari Antara. Jadi tidak ada penjualan bir, juga tidak ada logo bir di acara Formula E di Jakarta besok. Ia juga menjamin tidak ada penjualan bir maupun logo Heineken, perusahaan bir asal Belanda yang menjadi sponsor tetap Formula E Operation Global di area sirkuit Jakarta E-Prix. Politikus asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu juga menambahkan, perusahaan bir itu bukan sponsor resmi Jakarta E-Prix, melainkan sponsor global FIO. Karena sifatnya yang merupakan sponsor global inilah, Heineken hadir di berbagai seri balapan Formula E termasuk di Arab Saudi, imbuh Sahroni. Sahroni juga menambahkan, meski merupakan sponsor global, namun FIO selaku pihak penyelenggara dan Heineken berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat di negara atau negara yang menjadi tuan rumah. Untuk di Jakarta, para sponsor akan menyesuaikan dengan kondisi tuan rumah penyelenggara Formula E. Pihak FIO, Heineken, dan perusahaan lainnya menjunjung tinggi budaya lokal dan nilai-nilai masyarakat negara yang menjadi tuan rumah gelaran Formula E. Jadi, mereka akan menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing tersebut. Pihaknya sudah sepakat tidak ada logo perusahaan bir itu, namun logo diganti dengan tulisan "When you drive, never drink" atau "Saat menyetir, jangan minum". Nah, ini teman-teman yang kita sampaikan tadi. Tidak ada logo Heineken, tidak ada sponsor bir, tetapi pihak dari FIU itu menulis "When you drive, never drink" atau "Saat menyetir, jangan minum". When you drive, never drink. Ketika menyetir, jangan minum.
karena minum-minuman keras sangat berbahaya, membahayakan pengemudi dan penumpang, juga membahayakan orang lain. Ini pesan dari FIO. Sebenarnya ini pesan dari Heineken menurut saya. Jadi Heineken itu tidak menampilkan logonya bir, tetapi dia menyampaikan tulisan, ketika kita menyetir jangan minum. Ini suatu pesan yang luar biasa dari Heineken maupun dari FIO. Artinya saya melihat bahwa pihak FIO, Heineken itu menghormati budaya lokal yang ada di Indonesia. Budaya lokal yang dimaksud adalah minum bir, minuman beralkohol, minuman yang memabukkan, ini haram bagi umat Islam. Dan ini memang dari ajaran Islam, teman, haram itu hukumnya. Dan saya sepakat kalau sponsor bir itu tidak ada di Formula E. Dan akhirnya teman-teman, ini ada kesepakatan dari pihak penyelenggara di Jakarta dengan pihak FIO untuk tidak menampilkan logo bir, tidak menampilkan Heineken di acara Formula E tersebut. Tetapi menampilkan tulisan ketika kita menyetir jangan minum minuman keras, jangan minum yang memabukkan. When you drive, never drink. Ini pesan yang luar biasa. Dan ini sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia bagaimana Formula E itu tidak ada yaitu sponsor bir. Dan ini alhamdulillah menjadi kesepakatan antara FIO dengan pihak penyelenggara yang ada di Jakarta. Oke, kita teruskan. Begitu juga ketika selebrasi kemenangan, lanjut dia pihaknya tidak menggunakan selebrasi minuman beralkohol seperti yang biasa dilakukan di negara lain. Kami sudah bersepakat bahwa tidak ada logo Heineken di area sirkuit. Selain itu tidak ada penggunaan champagne beralkohol dalam acara penyerahan piala juara, ucapnya. Oke, terima kasih teman-teman dari pihak FIO, Formula E Operation, yang meniadakan logo Heineken, yang meniadakan logo bir di acara Formula E. Tetapi kita ingat bahwa Heineken tetap teman-teman menjadi sponsor utama dari Formula E. Tetapi di Jakarta ini tidak menampilkan logo Heineken maupun logo bir dari perusahaan Heineken. Tetapi Heineken tetap menjadi sponsor global dari FIO. Karena itu sudah menjadi perjanjian teman-teman antara FIO beserta Heineken dan perusahaan-perusahaan lain yang sudah terikat kontrak dengan Formula E. Jadi gorengan-gorengan yang dilakukan oleh pihak buzzer mungkin mestinya harus segera di stop terkait Formula E menggunakan sponsor bir. Karena nyatanya hari ini sudah ada kesepakatan tidak ada produk Heineken yaitu bir di acara Formula E nanti pada tanggal 4 Juni 2022. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.